Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinita SEMSI. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Syedin. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Ekonomi Pembangunan di Prodi Manajemen yang berbobot 3 SKS. Ekonomi Pembangunan adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan, yaitu sebagai mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa yang sudah lulus dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan mata kuliah Ekonomi Makro yang telah diberikan di semester sebelumnya. Ekonomi Pembangunan dirancang untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan gambaran kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu menguasai perkembangan ekonomi negara, berpikir kritis, berkolaborasi, mampu dalam pengambilan keputusan, kecerdasan emosional dari sisi fisik, kognitif, dan sosial. Berikut capaian pembelajaran dari ekonomi pembangunan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami, membaca, dan menganalisis data dari Badan Pusat Statistik, data kementerian, dan data dari Bank Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan dan menganalisis berbagai masalah yang ada di dalam pembangunan ekonomi negara menggunakan teori-teori dan metode ekonomi pembangunan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyampaikan berbagai hasil analisis pembangunan ekonomi baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan berbagai metode. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yakni yang pertama presentasi, yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga tanya jawab. Serta komponen penilaian kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Berikut proses belajar mengajar mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan materi Ekonomi Pembangunan pada masa dewasa awal. Pembangunan itu apa? Yang umum aja sih, kalau saya terlalu banyak kali. Ada yang tahu? Yang silakan. Ekonomi pembangunan itu adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Jadi, terima kasih. Oke, kita langsung aja ya. Karakteristik negara sedang berkembang. Karakteristik umum negara sedang berkembang mencakup beberapa hal, yaitu menurut Todaro tahun 97 bukunya ya, yaitu memiliki pola kehidupan yang relatif rendah, produktivitas yang dihasilkan masih sangat minim, terus laju pertumbuhan penduduk dengan beban kehidupan yang cukup serius, jumlah pengangguran yang cukup tinggi dengan pertambahan jumlah yang terus menerus baik yang nyata maupun yang semu. Dan yang kelima itu ada sektor produk primer dan pertanian menjadi sumber utama yang menjadi andalan. Dan yang ketujuh itu kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Nah, negara sedang berkembang itu pada umumnya dijumpai di Afrika, Asia, dan Amerika Latin dengan suku bangsa, agama, etnik, kepercayaan, kepadatan penduduk, dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian Indonesia ini negara berkembang nggak? Berkembang ya.
merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, usaha-usaha, serta hambatan yang dihadapi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Di dalam bukunya si Purnamasari tahun 2019. Untuk cakupan bahasan ekonomi pembangunan, untuk penjelasannya itu ilmu ekonomi pembangunan membahas berbagai pandangan dan pendapat ahli ekonomi mengenai berbagai unsur yang saling mempengaruhi terkait dengan pembangunan yang berlangsung di negara berkembang, termasuk itu berbagai permasalahan yang dihadapi. Pola analisis yang seragam seperti yang ditemui dalam analisis makroekonomi belum dapat kita jumpai pada analisis ekonomi pembangunan. Nah, kondisi tersebut itu dikarenakan ekonomi pembangunan memiliki cakupan bahasa yang lebih luas dibandingkan cabang ilmu ekonomi lainnya. Nah, aspek-aspek ekonomi pembangunan yang menjadi bahan analisa pada buku Arsyad tahun 99 diantaranya yang pertama permasalahan ekonomi dan pertumbuhannya, yang kedua itu permasalahan pembentukan modal, dan yang ketiga itu permasalahan pengerahan tabungan, dan yang keempat permasalahan bantuan luar negeri. Nah, dari semua aspek yang disebutkan di atas itu belum ditemukannya titik temu dari para ekonom mengenai aspek yang memiliki peran paling dominan dalam pembangunan ekonomi dan mekanisme yang terjadi dalam pembangunan ekonomi tersebut. Nah, hal ini disebabkan tidak adanya teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Kalau untuk dia jenis-jenis kelompok bahasannya itu di dalam ekonomi pembangunan itu dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama itu bersifat deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang serta implikasi sifat-sifatnya guna menyiapkan program untuk membangun ekonomi di kawasan tersebut. Dan yang kedua itu bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Baik, sekian dan terima kasih. Nah, kira-kira nih saya mau bertanya lagi. Ada yang dari ini ya sebetulnya. Nah, kalau di kota Nias, di kota Gunung Sitoli ya, itu sudah berkembang nggak sih pembangunan daerahnya? Siapa yang dari Nias? Ada nggak ada? Nah, nggak ada. Dari Serdang ada? Ada. Coba, kayak mana kalau di pembangunan daerah yang dari Serdang?
daerah kan? Nggak apa-apa, ini kan kita hanya diskusi aja. Hanya menceritakan gimana sih pembangunan di daerah, di kampung masing-masing itu kayak mana gitu. Yang dari Gunung Sitoli nggak ada? Nggak ada? Yang lain ada nggak? Nah, jadi ini ya contoh apa namanya pembangunan suatu negara. Jadi sedang berkembang itu mencakupnya apa saja gitu kan. Jadi kayak pola kehidupan yang relatif rendah itu dia memiliki pekerjaan atau SDM yang sangat bagus gitu kan. Di lapangan pekerjaan itu kita sangat sempit. Nah jadi makanya kan sekarang kan kita ada program MBKM kan. Kalian yang di semester 2 ya, di semester 1 ini ada nggak ya program MBKM? Kalau bisa diikut ya, karena di kita ada berapa orang? 18 orang ya. 18 orang dari manajemen itu ikut MBKM, contoh yang magang. Magang kalau studi independen sama nggak ya? Beda tuh. Iya. Beda. Studi independen itu dia lebih kayak teori. Jadi kita tuh di rumah lain. Studi independen. Kalau yang magang, Terus kita ke lapangan. nanti yang kayak kalian kemarin. Nah, saya berharap di kalian yang masih semester 1 ikutilah program-program pemerintah itu, karena di situ ada nilai poin, kita dapat sertifikat ya. Dapat sertifikat, jadi kita bisa kedepannya salah satu nilai plus untuk suatu instansi untuk bekerja di tempat tersebut. Contoh kayak tahun ini kemarin dia di BTPN Syariah ya. Kalian ada berapa orang? 4 ya. Harus di luar juga kalian harus dorong dirinya supaya bisa berkembang gitu. Karena semakin tahun semakin susah untuk mencari pekerjaan. Itu juga termasuk karena negara kita juga sedang berkembang, makanya kita harus masing-masing diri. Kalian nggak bisa hanya dapat dari perkuliahan aja. Jadi kalian harus aktif, mandiri. Itulah makanya sekarang ini program pemerintah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saran saya kalian bisa 1 diikutin aja itu program-programnya. Dia ada 4 ya, 4 program. Apa? Mengajar ya? Kampus mengajar, terus pertukaran mahasiswa, studi independen sama magang. Ya. Itu satu paket ya. Satu lagi semangat pertukaran ke Oh, Isma kita belum ada ya? satu lagi ada itu. 5%. Selebihnya kita banyak di diskusi. Makanya saya bilang ke dosen-dosen kita bahwasanya perbanyak diskusinya, karena target saya sebagai teman ini juga agar mahasiswa ini setelah tamat kuliah itu pandai dalam komunikasi. Jadi harus siap dia bekerja. Itulah target saya. Makanya saya suruh dosen itu agar kalian itu dibikinkan kelompok untuk apa namanya diskusi. Baru kalian kita akan buat kelompok aja. Baru mulai minggu depan kita diskusi. Ya. Baik, saya sudah aja dulu ya, nanti
kita lanjut lagi untuk di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.